Dan setelah didoakan oleh semua jamaah, jasadnya udah langsung mengempes di dalam. Ini yang saya rasakan, yang saya lihat, yang saya saksikan sendiri. Apa namanya? Kain kafannya mengempis. Halo Sobat Lensa Lombok, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin berkembang. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang baru-baru ini viral di jagat maya, yaitu sebuah video proses pemakaman guru tarekat Naksabandia, Tuan Guru Haji Lalu Albayani Akbar, di mana dalam video itu terekam sebuah kejadian di luar nalar kita, yaitu mengempisnya jasad. Bahkan dikabarkan jasad tersebut menghilang sesaat sebelum liang lahat ditutupi tanah. Sontak video ini menjadi pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Agar tidak menjadi perdebatan yang tanpa arah, maka admin akan mencoba mengulas dengan berbagai perspektif, termasuk melakukan investigasi dengan menghadirkan salah satu pengubur jenazah yang bernama Bapak Untung, serta potongan wawancara bersama anak almarhum Baik Fitriani Dwi Nispiana. Untuk diketahui bersama, lokasi kejadian ini berada di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Sebelum itu, mari kita menganalisis video yang beredar tersebut. Kita bisa melihat jasad tersebut secara kasat mata terlihat seperti jasad pada umumnya yang memiliki bentuk tubuh manusia. Kemudian, kita putar lagi ketika jasad terlihat mengempis. Kalau kita lihat sama-sama, gambar pertama dan kedua tampak berbeda. Gambar kedua ini memperlihatkan kain kafan ini nampak semakin longgar dan mengempis, walaupun masih nampak lekukan kecil. Beberapa orang mengatakan bahwa tampak kempis ini karena beliau kurus, disebabkan sudah lama menderita sakit. Dan ada juga yang mempertanyakan, mengapa pengubur jenazah tidak terlihat kaget? Apakah benar demikian? Untuk memastikannya, admin sudah tanyakan pada Bapak Untung. Sebelum itu, mari kita dengar pernyataan dari anak almarhum terlebih dahulu. Bisa diceritain sedikit kronologis kejadiannya kemarin? Ya, kemarin mungkin kan kemarin saking padatnya jamaah datang sampai nggak bisa lewat jalan beliau. Terus caranya dimakamkan itu estafet, dioper-oper supaya biar jamaahnya semua dapat merasakan ya, terakhir kali jasad beliau. Dan sudah sampai di sini, alhamdulillah sinar yang tahu dari mananya sinar yang terang itu datang langsung ke beliau. Dan setelah didoakan oleh semua jamaah, jasadnya udah langsung mengempes di dalam. Dan semua hilang berarti Mbak ya? hilang. Berarti hilang. Hilang semuanya. Pada saat diturunkan bagaimana? Pada saat diturunkan ke liang dalam kuburan itu masih ada? Masih ada dulu pas sudah selesai didoakan oleh semuanya dan takbir tidak pernah berhenti ya. Terus tiba-tiba ada jamaah yang di dalam, dia mau mencium kaki beliau, tapi setelah dirasakan itu sudah nggak ada. Nggak ada ya? Ya. Berarti yang dimakamin cuma kain kafan aja. Kita bisa dengar sendiri pernyataan dari anak almarhum. Mari kita dengar bagaimana kesaksian dari pengubur jenazah yang terlibat langsung dalam proses penguburan dari awal. Jadi saya selaku salah satu dari beberapa yang ditunjuk untuk melakukan satu tugas, mulai dari menyucikan jenazah dan mengafani, sekaligus menyolotkan dan sampai di pemakaman. Nah, jadi dari awal itu memang saya terlibat langsung, saya sendiri dan beberapa teman yang lain atau keluarga yang lain. Nah, jadi seperti biasanya jenazah-jenazah yang lain kita mandikan, kita mengkafani, kita menyolatkan, dan langsung kita makamkan di tempat pemakaman keluarga. Nah, pada saat itu saya berempat masuk ke liang lahat yang memang
ditunjuk oleh keluarga termasuk juga jemaah. Nah, jadi setelah jenazah tiba dan dibuka dan diangkat, lalu kami berempat yang di bawah di dalam liang lahat menerima dan menurunkan. Nah, setelah jenazah ini nyentuh di liang lahatnya, ini yang saya rasakan, yang saya lihat, yang saya saksikan sendiri. Nah, seperti itu. Begitu dia menyentuhan, ada berapa detik, ndak itu menit, ada beberapa detik setelah jenazah ini diturunkan. Nah, kain kafannya mengempis. Nah, di saat itu cahaya yang begitu keras yang saya lihat, sehingga sempat saya zoom terungkul kayak begitu. Nah, terus saya diangkat sama salah satu teman yang di dalam. Nah, setelah itu saya sadar, langsung kita naik barengan yang berempat. Nah, jadi pada saat itu udah kita naik, langsung ditutup sama jemaah yang banyak. Udah, jadi selesailah pelaksanaan daripada ritual pemakaman almarhum Syekh Tuan Guru Haji Lalu Al-Bayani Akbar. Nah, seperti itu. Zuk itu dalam artian apa, Pak? Mohon maaf, kalau pingsan lah, enggak sadar. Enggak sadar. Antara sadar dan tidak lah. Itu kalau penglihatan orang kan di video itu kok biasa aja gitu, dia bilang. Nah, itu yang jadi landasan mereka yang kurang yakin gitu. Gimana Bapak menanggapinya? Apakah benar Bapak biasa aja di sana? Ya, silakan. Boleh saja ditanggapi sama masyarakat ataupun ya orang lain. Tetapi apa yang saya alami memang itu adanya. Itu adanya, sehingga tidak bisa yang ceritakan sesuatu yang saya tidak alami. Entah apa yang terjadi setelah itu atau yang terjadi terhadap yang lain, itu saya tidak tahu. Selain mengempis juga kan katanya dari pihak keluarga itu jasadnya menghilang gitu Pak ya. Nah, untuk kesaksiannya terkait adanya jasad yang menghilang itu seperti apa nih? Nah, jadi begini, jasadnya kan di dalam kain kafan. Jasadnya di dalam kain kafan. Nah, jadi saya tidak bisa menyatakan itu, karena jasadnya terbungkus kain kafan. Nah, jadi yang bisa saya ceritakan atau jelaskan di sini bahwa begitu dia kain kafan ini mengempis dan cahaya naik, dan di saat itu pula saya sempat zoom berapa detik dan saya diangkat bersama-sama naik dari liang lahat. Berarti cahaya yang Bapak bilang tadi itu ikut turun dengan jenazah yang diturunin itu berarti Pak ya? Ya itu sih saya enggak tahu, cuman kan begitu ini cahaya ini naik, setelah jenazah itu saya taruh di liang lahatnya. Cahayanya warna apa, Pak? Cahaya putih keras. Putih kayak susu gitu ya, bersih. Kalau kita mau bilang kayak enggak cahaya, sudah cahaya keras, cahaya. Kayak lampu neon mungkin ya. Ini kan Bapak dari awal hingga akhir mengikuti proses pelaksanaan pemakaman yang mulai dari
pemandian jenazahnya, pengkapanan gitu Pak. Nah dari perjalanan itulah ada nggak hal-hal aneh yang ditemuin juga Pak, selain di pemakamannya, mulai dari pemandiannya itu? Tidak ada, biasa-biasa saja beliau, sebagaimana jenazah-jenazah yang lain yang pernah saya lakukan. Karena ya maaf, saya juga di rumah sering juga saya diminta untuk menyelesaikan atau mengkapani, menyucikan jenazah. Ya seperti itu. Berarti Bapak hanya menyaksikan jasad itu mengempit saja Pak? Bukan jasad. Jadi saya jelaskan di sini dengan secara tegas, gitu. Kain kapan? Ya kain pembungkusnya. Ya, kain putihnya. Sedang saya giniin kan. Nah, terus tiba-tiba ya seperti itu. Nah, jadi di situ dia cahaya, makanya saya sempat zoom. Kurus katanya, ada orang saya dengar gitu. Kan sekarang bisa dilihat di videonya. Apa menurut Bapak Saudara beliau kurus? Dia gemuk, tersenyum seperti orang tidur biasa. Ada kok fotonya. Nah, jadi seperti tertidur beliau itu. Waktu saya kapani, dia ya maklum lah, gigi sudah tidak ada. Tetapi tidak ada perubahan yang jauh lah. Kalau raganya beliau itu atau badannya. Biasa dia. Mukanya, wajahnya. Jadi kalau saya ini terakhir loh kita kapani kemarin, itu biasa tidak kurus beliau. Tidak kurus. Ini kan beliau kalau nggak salah dari informasi ini udah lama lumpuh gitu ya Pak ya. Ini perlu juga saya jelaskan, gitu. Beliau itu tidak lumpuh sebenarnya, tidak lumpuh atau tidak stroke seperti apa yang diceritakan. Beliau itu stroke, bukan stroke. Beliau itu memang faktor usia sehingga badannya agak lemah. Kalau stroke yang saya lihat banyak keluarga yang lain, stroke itu beda sekali dia. Badan ini kadang-kadang kayak kedinginan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau beliau enggak, biasa dia. Cuman untuk jalan seperti biasanya itu yang memang beliau tidak bisa. Agak lemah dah kakinya. Tapi dari raga ya kan biasa beliau. Jadi begini ya, kalau masalah kaitannya dengan ini yang pro kontra ini kan, boleh saja itu tidak apa-apa, dan kita juga kan tidak minta untuk diekspos, untuk ini. Sebenarnya kita keluarga tidak minta itu. Bahkan itu kan awalnya kita mau rahasiakan, tetapi karena ini kadung sudah tersebar, ya memang ini suatu kehendak Allah, ya kita mau tarik kan sesuatu hal yang mustahil. Ya silakan, ini berjalan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Nah, jadi mari kita berkhidmat dalam ilmu, kita amalkan ilmu sesuai masing-masing keyakinan, masing-masing jalan. Kan tidak ada perbedaan, satu tujuan,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada hakikatnya tujuan hidup ini. Ya mudah-mudahan, dan Allah tidak membedakan hambanya satu dengan yang lain. Semua hambanya. Siapa yang membedakan itu adalah ilmu, tingkat ketakwaannya. Itu bagi siapa-siapa orang jadi petani, jadi pedagang, jadi pengemis, kalau Allah itu berkehendak, redanya Allah, apa kita bantah? Dengan kurnia Allah kan semua akan terjadi. Sampai di sini dulu video kami. Berikutnya akan kami lanjutkan di part 2. Silahkan Anda menyimpulkan sendiri hasil dari video investigasi dari admin. Untuk ditekankan, admin tidak memaksakan teman-teman untuk percaya ataupun tidak pada fenomena ini, karena setiap orang punya keyakinannya masing-masing. Jika kalian punya pendapat, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe juga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Tuan Guru, ayo kita cari jalan lain ini. Tidak bisa kita lewat air begini besar. Beliau tidak menjawab, cuman menengok kiri kanan. Nah setelah itu saya disuruh pejamkan mata.